dalam buku. Teman-teman harapannya untuk kedepannya nanti teman-temannya on cam terus ya sampai akhir, kan ini durasinya sebentar, cuma sekitar 15 menit kayak gitu. Oke, aku mau share screen dulu. Gimana? Udah kelihatan share screen-nya? Sudah. Kelihatan, Mbak. Oke, sip. Oke, langsung aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok sebentar. Ini masih oke. Jadi di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang membuat bisnis agropreneurship. Di sini kami beranggotakan 7 orang. Mungkin dari teman-teman bisa kenalan sendiri ya. Dari saya sendiri, nama saya Kamilani Jamilah, NIM 1908 10 20 10 32. Next. Ya, perkenalkan, nama saya Aliza Christine Bungalanian dengan NIM 1915 10 50 10 86. Nama saya Febran Kali Firdaus, NIM 1815 1060 11 15. Perkenalkan, nama saya Yogi Anggoro, NIM 41191262. Oke, baik, terima kasih. Nah, di sini kita akan memaparkan bisnis terkait agropreneurship, yaitu namanya Kedai Kopiku. Nah, jadi agenda pembahasan kita ini ada 10. Yang pertama, rasionalitas penetapan produk agropreneurship. Yang kedua, tugas dan pembagian kerja. Yang tiga, konsep pemaparan konkret. Keempat, konsep permodalan. Kelima, konsep perhitungan arus keuangan usaha. Keenam, konsep value chain. Yang ketujuh, konsep keamanan pangan produk. Yang kedelapan, konsep kemasan produk agroindustri yang digagas. 9, konsep peluang kerjasama dengan pemerintah atau bisnis lain. Dan yang terakhir yaitu konsep produk dari aspek inovasi dan potensi perdagangan e-commerce. Nah, kita lanjut aja yang ke pertama, yaitu rasionalisasi penetapan produk agropreneurship. Nah, kan kita tahu semua ya bahwa kopi ini telah menjadi gaya hidup yang sudah menjadi tren saat ini. Mau dia tua, muda, anak-anak, remaja, pria, wanita, semuanya pasti banyak yang menyenangi nih sama yang namanya kopi. Apalagi kan sekarang udah apa ya, dibuat lebih kekinian, dibuat lebih bervariasi. Nah, maka itu dari sini kami beride untuk membuat produk agropreneur yaitu Kedai Kopiku, yaitu menjual bubuk kopi dengan bahasan dasar lokal sehingga pelanggan hanya tinggal menyeduh saja. Nah, keunikan dari produk kami akan menjual dengan produk yang dikemas dengan packaging yang menarik, harga yang terjangkau, serta varian yang beragam seperti cappuccino, mocha, latte, vanilla, sehingga dapat dinikmati semua kalangan. Nah, untuk di Kabupaten Jember sendiri itu merupakan daerah penghasil kopi. Jadi ini alasan kami mengangkat bisnis ini, di mana dari data BPS, Kecamatan Silo menjadi area perkebunan kopi terbesar yang luasannya mencapai 40% seluruh areal kopi di Jember. Berarti ini lumayan besar juga ya, angkanya sampai mencapai 40%. Nah, kita yang selanjutnya ke yang kedua, yaitu bentar. Yang kedua yaitu tugas dan pembagian kerja. Di sini ya kami dari 4 orang memiliki pembagian kerja. Yang pertama di sini saya sendiri sebagai Chief Executive Officer yang bertanggung jawab dalam mengelola bisnis kopi secara keseluruhan, bertemu pihak eksternal jika ingin melakukan kerjasama, serta mengambil keputusan dalam bisnis. Lalu di sini ada Mbak Eliza juga sebagai Chief Financial Officer yang melakukan perencanaan bisnis serta pengambilan keputusan dalam hal keuangan, melakukan pembukuan keuangan, dan melaporkan segala pencatatan keuangan rutin. Yang ketiga ada Mas Yogi sebagai Chief Product Officer yang bertanggung jawab atas keseluruhan proses produksi mulai bahan baku hingga produk jadi, melakukan quality control secara rutin agar kualitas terjaga. Last but not least nih, Mas Igal sebagai Chief Marketing Officer yang mengkoordinasikan strategi pemasaran yang dirancang sebelumnya, melakukan berbagai promosi baik secara offline maupun online. Nah, yang selanjutnya yaitu kita ke konsep pemasaran yang konkret ya. Nah, di sini sudah kita saksikan bersama. Di sini ada pamflet yang sudah kami buat.
memang pamflet itu menjadi hal yang penting karena kan dengan begitu orang-orang akan tertarik. Di sini kita juga sudah menyajikan mulai dari namanya, terus varian rasanya, kontak yang dapat dihubungi serta harganya. Nah, jadi ini kan menjadi daya tarik sendiri. Nah, untuk pemasarannya sendiri kita juga bisa melakukan analisis yang namanya itu STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Kalau segmenting ini kita bagaimana kita mencapai segmentasi pasar untuk produk kita kayak gitu. Nah, kalau segmenting dari produk kopi kita sendiri ini kita segmentasinya itu luas banget ya. Kita bisa dari dalam maupun luar kota karena kan memang ini kopi bubuk yang dikemas memiliki daya tahan yang lama. Terus kalau untuk dari targetingnya kita bisa target ini ke semua umur gitu kan. Maksudnya dari umur berapa aja, dari mulai dia remaja, orang tua, dewasa, lansia, semuanya bisa. Terus kalau positioning-nya, karena di sini biasanya kan kalau orang jual kopi itu masih rasa yang biasa aja. Nah, di sini kita memiliki berbagai varian rasa. Menjadi salah satu keunggulan produk kami kayak gitu. Oke, next akan dijelaskan oleh Mbak Elisa. Silakan. Ya, untuk konsep permodalan sendiri, di mana modal usaha bisa kita dapatkan dengan metode pengelolaan keuangan 50% pendapatan bulanan untuk kebutuhan pokok, 30% untuk hiburan, dan sisanya 20% untuk menabung dan investasi. Nah, kita nih sebagai mahasiswa yang ingin bangun bisnis di bidang minuman ini, kita perlu menyisihkan uang bulanan untuk menabung dan berinvestasi sebagai modal untuk membuka bisnis, mengalokasikan dana lebih untuk menabung serta investasi agar uangnya bisa lebih cepat terkumpul. Nah, selain itu kita juga bisa memilih-milih kebutuhan yang paling perlu untuk kita beli terlebih dahulu. Kemudian yang lainnya bisa menyusul seperti kebutuhan bahan baku, peralatan, dan pengemasannya. Next. Nah, untuk konsep perhitungan arus keuangan usaha, yang pertama dari biaya kebutuhan investasi kita investasi sebesar 1.676.000, operasi 1.165.000, produksi sebesar 2.035.000, totalnya itu 4.906.000 rupiah. Untuk sumber dananya ini, sumber dana yang pertama kita bisa milik pribadi, jumlahnya itu 4.906.000, 100%, dan investor 5 juta. Lalu untuk biaya yang pertama biaya packaging, di mana meliputi packaging, stiker, dan cup yang berjumlah bertotal 236.000. Next. Nah, lalu ada biaya produksi di mana kita memerlukan bubuk kopi dan tambahan varian rasa lainnya yang berjumlah Rp 236.000. Untuk biaya operasional ada biaya listrik, biaya air, biaya pemasaran, dan biaya transportasi sebesar Rp195.000. Dan juga ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu kita memerlukan karyawan yang berjumlah Rp1 juta. Next. Ini masih bagiannya Mbak Eliza kan, konsep value chain. Silakan Mbak. Ya, konsep value chain yang pertama ada primary activities. Yang pertama ini inbound logistik. Inbound logistik ini di mana kita melakukannya dengan penanganan bahan baku, gudang, dan kontrol kesediaan. Lalu yang kedua ada operation, di mana kita melakukan hal tersebut, yaitu dari proses produksi bubuk kopi, termasuk seperti permesinan, pengemasan, dan pemeliharaan peralatan. Lalu yang ketiga ada outbound logistik, di mana seperti penyimpanan bahan baku jadi di gudang, penanganan bahan baku, dan pemrosesan pemesanan. Lalu yang keempat marketing dan sales, di mana kita menjual produk kita sendiri dapat melalui sosial media seperti Instagram dan WhatsApp, melalui marketplace, Shopee, Gojek, dan Grab. Lalu yang kelima ada service, di mana seperti instalasi, perbaikan, pelatihan, dan penyesuaian. Lalu untuk support activities, di mana aktivitas mendukungnya yang pertama itu procurement, yaitu kita bisa dengan bahan baku, pembuatan kopi koe, bahan baku peralatan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada teknologi development, di mana kita aktivitas yang kita lakukan untuk memperbaiki produk dan proses untuk memproduksinya, seperti kita beli peralatan untuk
proses produk, pemberian servis, desain riset, dan pengembangan produk. Dan yang ketiga ada human resource management, di mana aktivitas kita ini melibatkan seperti perekrutan karyawan, pelatihan karyawan untuk membuatnya, pemberian kompensasi, dan yang terakhir itu ada firm infrastruktur, di mana kita dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman, yaitu seperti kita membangun relasi, keuangan, akuntansi, dan lain-lain. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh yang lain. Ya, untuk selanjutnya kita masuk ke konsep keamanan pangan produk. Nah, jadi keamanan produk berkaitan dengan mutu dari pembuatan produk kopi itu sendiri. Jadi mutu dari bahan pangan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti maksud saya beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Penilaian mutu pembuatan produk kopi kami ditunjukkan untuk mengurangi kerusakan pada hasil produksi berdasarkan penyebab kerusakan tersebut. Di hal ini dilakukan melalui proses produksi, dimulai dari tahap pengembangan, perencanaan, produksi, pemasaran, dan pelayanan hasil produksi, dan jasa pada tingkat biaya yang efektif dan optimum untuk memuaskan konsumen. Jadi, hal tersebut berkaitan dengan persyaratan mutu dan menetapkan SOP yang sudah kami tetapkan agar produk kami terjaga akan kualitasnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu konsep kemasan produk yang digagas. Jadi packaging, yaitu merupakan hal yang sangat penting sehingga perlu didesain sebaik mungkin. Desain dari produk dapat memberikan kontribusi dalam kesuksesan dalam pemasaran atau penjualan produk tersebut. Jadi desain packaging atau bentuk produk yang istimewa dapat membuat produk menonjol di antara pesaing. Yang pertama yaitu dalam melaksanakan packaging ini kita perlu memerhatikan dalam pemilihan warna. Jadi untuk warna packaging ini digunakan harus berkaitan dengan warna kopi, yaitu hitam, coklat, krem, namun juga dikombinasikan dengan warna yang cerah agar tampilan kemasan lebih hidup. Nah, yang kedua yaitu desain packaging. Jadi akan terdapat informasi yang lengkap dalam packaging tersebut. Jadi mulai dari nama produk, bahan, dan tanggal pembuatan, harga produk, serta nomor yang dapat dihubungi jika akan memesan produk kami. Di situ juga akan terdapat logo kopi sebagai branding usaha kami dan diletakkan di bagian atas packaging sebagai icon. Yang selanjutnya yaitu bahan dari packaging. Kami menggunakan bahan yang ramah lingkungan, yang bukan terbuat dari plastik atau semacamnya, yang tidak dapat didaur ulang, yaitu wadah yang terbuat dari bahan kertas atau craft paper sehingga tidak berbahaya bagi lingkungan. Seperti itu. Ya, untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan konsep peluang kerjasama dengan pemerintah atau pebisnis lain. Tujuannya itu yang pertama adalah mencapai keberhasilan dengan meningkatkan rasio peluang. Yang kedua, meningkatkan kesatuan dan persatuan dalam suatu negara secara luas. Yang ketiga, membuat pelaku kerjasama menjadi lebih saling mengenal. Yang keempat, sebagai sarana untuk saling mengemukakan opini dan pendapat. Dan selanjutnya manfaatnya itu yang pertama, sebagai pemicu munculnya semangat, kesatuan, dan persatuan dalam diri seseorang. Yang kedua itu dapat mempererat ikatan bagi individu atau kelompok yang terlibat dalam kerjasama. Yang ketiga, dapat meringankan suatu kegiatan. Yang keempat, dapat mempercepat suatu pekerjaan jika dilakukan secara bersama-sama. Next. Bentuk kerjasamanya itu diantaranya yang pertama, bagi hasil. Bagi hasil sendiri merupakan bentuk kerjasama bisnis yang paling sederhana. Dalam kedai kopi kami, pembagian hasil nantinya akan diatur sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang kedua, membuat peluang usaha. Kita menawarkan keuntungan bagi orang lain atau badan usaha yang menjalankannya. Yang ketiga, konsolidasi. Nah, dalam usaha kedai kopi ini, kami akan melebur beberapa badan usaha yang kerjasama dengan kita menjadi satu badan usaha bernama Kedai Kopi Koe. Konsolidasi ini dapat menjadi penyelamat bagi sebuah produksi yang nyaris bangkrut dan mengurangi pesaing. Jalur distribusi juga menjadi lebih aman dan usaha kami menjadi lebih besar dengan konsolidasi. Yang keempat,
merger. Tujuan utama dari merger adalah memperbesar modal dan mengembangkan jalur produksi. Dengan sistem merger dapat melebur kompetitor dan menciptakan perusahaan baru yang lebih kuat dalam menghadapi persaingan pasar. Yang kelima, waralaba atau franchising. Waralaba atau franchising adalah hak khusus yang dimiliki oleh individu atau badan usaha yang diberikan oleh franchisor pada pelaku bisnis untuk memakai nama, merek, dan prosedur khasnya sebagai jalur pendistribusian kepada konsumen. Yang keenam ada joint venture. Kita akan menggunakan pasal 1320 KUH Perdata sebagai dasar dari kesepakatannya. Nah, konsep produk dari aspek inovasi dan potensi dilakukan perdagangan e-commerce. Latar belakang, adopsi internet yang meluas untuk bisnis dan penggunaan pribadi telah menghasilkan banyak saluran baru untuk keterlibatan periklanan dan pemasaran. Ada juga banyak manfaat, tantangan yang melekat pada pemasaran online yang menggunakan media digital terutama untuk menarik, melibatkan, dan mengkonversi pengunjung virtual ke pelanggan. Pemasaran online berbeda dari pemasaran tradisional yang secara historis mencakup media seperti iklan cetak, billboard, televisi, dan radio saat ini. Siapapun yang memiliki bisnis online dan juga sebagian besar bisnis offline dapat berpartisipasi dalam pemasaran online dengan membuat situs web dan membuat kampanye akuisisi pelanggan dengan biaya kecil hingga tanpa biaya. Produk dan layanan pemasaran tersebut juga memiliki kemampuan untuk bereksperimen dengan pengoptimalan untuk menyempurnakan efisiensi dan role kampanye mereka. Nah, manfaatnya yang pertama itu pendekatan yang aman, fleksibel, dan integritas. Yang kedua, efisien dan efektif. Yang ketiga, peningkatan produktivitas dan keuntungan. Yang keempat, memperluas pasar dengan menggunakan e-business kedai kopi, kami akan dapat memperluas pasarnya. Yang kelima, menekan biaya telekomunikasi serta juga waktu transaksi. Yang keenam, konsumen ini dapat melihat barang, spesifikasi, serta informasi lainnya. Yang ketujuh, meningkatkan citra yang baik di mata para konsumen. Nah, pelakunya badan usaha kedai kopi berupa konsumen, supplier, dan rekan bisnis. Nah, strategi yang kita pilih adalah Customer Relationship Management. Tujuan dari CRM ini adalah untuk mengetahui seberapa banyak mungkin tentang bagaimana kebutuhan dan perilaku pelanggan kita bisa menggunakan cara sebagai berikut. Yang pertama, buat website toko online sendiri. Yang kedua, kenali nilai jual produk atau unique selling points. Yang ketiga, pelajari dan pahami data. Yang keempat, membuat konten marketing. Yang kelima, coba iklankan bisnis lewat Facebook, YouTube, and Twitter, dan sebagainya. Yang selanjutnya, konsep produk. Konsep produk kami itu yang pertama, menggunakan desain yang sederhana. Yang kedua, menggunakan warna cerah dan berbeda. Yang ketiga, memanfaatkan gambar yang menarik. Yang keempat, tambahkan data legalitas dan di lembaga pemerintah. Yang kelima, tambahkan informasi penting dan font menarik. Yang keenam, gunakan kemasan dengan bahan berbeda dan terjangkau. Baik, sekian itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Jadi itu ya presentasi dari kelompok 7 terkait bisnis agropreneurship yaitu kedai kopiku. Oke, aku stop share dulu ya.